Saat ke kelas kami itu awalnya diantarkan oleh wali kelas murid-murid tersebut. Jadi kami itu berada di kelas lantai 2. Jadi kami diantarkan oleh wali kelasnya dan diberikan izin langsung hari itu juga. Saat ketika masuk kelas, kita disambut ramah sama anak-anak, sama siswa-siswi SMA 13. Cuman ada kendala sedikit, yaitu proyektor susah nyala karena kabel yang bermasalah. HDMI-nya nggak nyambung gitu. Oke, jadi mungkin pas persetujuan sama guru-guru nih ditanya ngapain observasi di sini. Mungkin guru-guru juga mikirnya aduh cuman buang-buang waktu mereka kan. Nah, kalau nggak ada penjelasan yang benar-benar jelas juga kan. Jadi juga ya kita menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa materi kami itu tentang mental toughness, apalagi untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan kan. Mental itu penting. Jadi kita mengajarkan mental toughness itu apa sih? Jadi mental toughness itu adalah ketahanan mental ketika kita menghadapi suatu masalah. Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, tekanan, dan stres dengan efektif, ya itu adalah mental toughness atau ketahanan mental. Nah, kami juga menjelaskan tentang karakteristik orang dengan mental toughness yang kuat atau ketahanan mental yang kuat gitu loh. Seperti ciri-cirinya yaitu percaya diri dan percaya pada kemampuan diri sendiri, dan juga fokus pada tujuan dan motivasi yang kuat, kemampuan untuk mengelola emosi dan reaksi, ketahanan dan kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti. Setelah itu ada juga kayak manfaat, kami menjelaskan tentang manfaat mental toughness apa sih. Kayak seperti meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kemampuan menghadapi kegagalan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Mungkin dari kami sendiri itu berpikir bahwa masih banyak anak SMA yang di masa-masa pubertas itu emosinya masih belum stabil kan. Jadi kita ngajarin nih tentang confident, tentang percaya diri. Jadi percaya diri itu harus gini. Terus tidak hanya kita mengajarkan tentang materi, kita juga memberikan solusi. Jadi mereka itu ada masalah nih, kayak kenapa nggak bisa percaya diri. Nah, kita kasih nih solusi. Jadi kami waktu di SMA 13 melakukan observasi itu merasakan bagaimana cara mengajar, walaupun kita bukan mahasiswa dari pendidikan, tapi kita merasakan bagaimana layaknya seorang pengajar. Menurut saya ya menyenangkan, cuman ada sedikit merumitkan juga. Namanya kita menghadapi manusia tentu sangat susah. Yang namanya menghadapi manusia tentu sangatlah susah. Dari kegiatan tadi, suka, senang, atau bosen nih? Tapi dari materi tadi, diambil dari tadi apa? Setelah UTS nih, setelah dari SMA 13 kami cari-cari lagi kan karena udah mepet banget nih deadline. Akhirnya kami memutuskan untuk ke Kediri cari SD negeri. Kalau nggak salah nama SD-nya itu SD Negeri 1 Purwakarta. Nah,
kami dapat bantuan dari teman juga, ada dari trainer kami juga Iciano, kan punya Iciano ini juga ngajar juga di SD-nya, jadi untuk persetujuan tuh gampang. Dan kenapa sih kok milih dari Kediri, jauh banget kan dari Surabaya. Nah di Surabaya sendiri persetujuan tuh susah gitu loh, mungkin harus bisa nunggu 1 minggu atau 2 minggu dulu, apalagi udah masa-masa pilihan akhir semester kan pasti kan. Udah akhirnya SD aja sih yang kami pilih. Jauh Kediri cuma buat psikologi ya, kami mikirnya kami main ke Kediri gitu loh sambil ngerjain tugas psikologi. Mati tuh flash dimatikan Saat awal kita ketemu anak-anak tuh, rame tuh anak-anak. Jadi kami langsung diajak main. Ya emang tujuannya buat bermain, walaupun dikasih materi gak bakalan paham sih. Ya langsung aja tuh kami keluar tanpa ada omong-omongan, kita langsung ajak keluar. Jadi kami ajak bermain, awalnya itu bermain apa ya, batu-batu, lari-larian batu-batu. Aku nggak paham soalnya saya videografer, jadi diserahkan aja ke trainer sama manajer. Saya percaya teman-teman saya, jadi ya udah saya fokus ke videografer, ngambil momen, karena bagian dari kegiatan adalah dokumentasi agar video ini dapat diulang kembali. Kesalahannya atau kekurangan dari videografer itu cuman ada satu videografer, jadi momen-momennya itu kayak susah ditangkap, hanya satu titik, jadi titik lain nggak dapat divideokan. Ada ketika anak-anak jatuh bermain, kami nggak dapat videonya. Ketika anak-anak yang di sebelah udah melakukan momen, saya masih ngambil momen yang di belakang. Cuman itu aja sih kekurangan. Tapi dari anak-anak sangat terkesan lah bagi mereka. Soalnya apa, belum selesai kami udah ditanyakan lagi mau datang kapan lagi. Oke, kita main kali dulu. Bolanya kok bola. Kalau bolanya udah sampai paling berarti gede. Katanya dibawa semua. Opo we Apanya ininya? ora sebenarnya gimana ya untuk tugas sendiri, apakah berat atau enggak ya? Menurut kami ya ada yang mengeluh sih, yang ngeluh pasti ada yang ngeluh ya, cuman ya kami ubah mindset kami ubah dari sudut pandang kami bahwa kita main-main aja ke Kediri sambil ngerjain tugas psikologi kayak gitu sih juga. Tapi ya tenaga terkuras habis ya. Untuk teman-teman sendiri juga kayaknya menikmati juga sih, apalagi sampai sana tuh anak-anak juga asik gitu loh. Perasaan kami juga senang-senang aja gitu. Terus ya untuk materi kami sampaikan dengan bagus juga sih tentang teamwork ya, outbound. Cuman bermain-main sih, karena ya mau gimana lagi sih, anak-anak ya main aja lah. Selesai sudah tuh outboundnya, selesai sudah tuh bermain-mainnya. Hari pun udah mulai panas, anak-anak pun udah mau pulang. Kami ajaklah tuh anak-anak ngumpul untuk masuk kelas. Di dalam kelas kami masih ada kegiatan. Jadi kegiatannya itu berupa menyanyikan yel-yel. Tentu saja yel-yelnya itu yel kebanggaan kita, yel PKO yang diciptakan oleh Pak Tutur sendiri dari segala penjuru. Ya itulah kira-kira. Kita pakai nada ya, ikutin ya, ikutin. Dari segala penjuru kami akan bersatu, bukan biasa kita lalui bersama.
Ya anak-anak menikmatinya, apalagi waktu di kan apa ya, EOAEO itu loh, itu sangat pecah di sana. Anak-anak sangat semangat karena menurutnya sangat menarik. Rasa semangat timbul di sana, rasa kekompakan satu suara timbul di sana, dan layak sih anak-anak itu dibilang kelas paling rame waktu itu. Sedikit cerita lagi, waktu di sekolah Kediri itu saya sangat respect pada kepala sekolahnya. Respect banget. Soalnya kita diterima terbuka di sana. Seperti kayak nggak ada beban, kita masuk dikasih makan gitu, ibaratnya. Jadi buat kepala sekolah Kediri kami berterima kasih banyak karena kami sangat respect, dan mohon maaf atas kerepotan yang kami perbuat di sana. Buat kakak-kakak BKO yang PKO High Performa Champion.